Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama saudara dalam ruang virtual untuk komunikasi organisasi. Dan kali ini yang menarik yang akan kita bahas adalah persoalan tentang komunikasi antar pribadi lah, antar manusia, antara Anda dengan seseorang, antara kita dengan orang lain. Artinya memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil setiap individu, setiap diri kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antara satu dengan yang lain. Karena sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial, kita akan butuh orang lain. Dan media, alat yang kita gunakan untuk saling terhubung dengan orang lain, ya mau tidak mau adalah komunikasi. Dan hubungan di antara kedua belah pihak itu kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Apa, seperti apa, dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal sebenarnya tidak sulit, karena setiap orang, setiap kita sudah melakukan. Hanya saja dalam persepsi teori, barangkali ini yang perlu kita ulas, kita pahami. Seperti apa sebenarnya perlakuan dan apa syarat-syarat terpenuhinya sebuah konsep komunikasi interpersonal, dan bagaimana supaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Artinya menjadi tujuan dari komunikasi yang mereka bentuk, pola yang terjadi memberikan manfaat untuk kedua belah pihak. Karena memang akan banyak sekali noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas dalam berkomunikasi. Secara teori dia akan terlihat akan lebih sulit, padahal sebenarnya kita sudah melakukannya dengan sangat sederhana, yaitu tadi karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa-bahasa yang lebih ilmiah. Ya udah, kita coba akan lihat apa, seperti apa, dan bagaimana polanya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal ini menurut berbagai jurnal, berbagai artikel yang kita temukan di dunia maya atau pernah kita baca atau berdasarkan pendapat para ahli komunikasi. Nah, ini yang akan membuat kita menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep komunikasi interpersonal. Saya berharap Anda semua dalam kondisi terbaik sehingga proses komunikasi antara Anda dan saya ini komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal, iya, nanti akan terbagi banyak. Komunikasi kelompok kecil masuk dalam konteks itu, antar pribadi yang masuk, komunikasi publik ya. Sekarang saya tidak tahu apakah kita termasuk dalam kondisi publik. Karena sebenarnya masuk, karena memang yang akan mendengar tidak hanya Anda. Ketika kita menggunakan dunia maya, aplikasi sosial media, itu akan bisa dibaca, didengarkan, atau ditonton oleh siapapun umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, komunikasi publik pun termasuk dalam wilayah komunikasi interpersonal. Teman-teman mahasiswa, sekarang kita lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal. Makna dan pengertian dari komunikasi ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan mengurai berbagai hal tentang proses komunikasi yang terjadi antara kita dengan seseorang. Konsepnya secara umum ya begitu. Interpersonal artinya adalah antar satu person dengan person yang lain. Proses komunikasi yang terjadi dengan satu dengan lain orang yang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi, yaitulah komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi berbeda antara komunikasi inter dengan intra. Kalau intra berarti di dalam diri, artinya gini. Seperti kita menganonimkan sesuatu, komunikasi intrapersonal itu diartikan sebuah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sebagai komunikator.
dalam diri kita sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita, sehingga kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran dan hati. Misal ketika saya ingin berbicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekati waktu itu, saya akan mempersiapkan diri, nanti saya akan bicara apa, saya akan berkomunikasi dengan diri sendiri. Dalam konteks itu, dalam jam itu, memungkinkan nggak saya bicara yang serius seperti ini? Memungkinkan nggak akan terjadi begini? Nanti dia akan begini nggak? Dia akan welcome nggak? Kalau seandainya begini, apa yang harus saya lakukan? Kalau seandainya kondisi itu tidak memungkinkan, apakah saya akan teruskan komunikasi ini? Atau apa trik yang harusnya saya lakukan sehingga lawan bicara saya yang komunikan, yang ingin saya berinteraksi tadi, akan bisa memaknai sama dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu terjadi dalam pikiran kita yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Intra ini memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi interpersonal. Jadi besar pengaruhnya persepsi kita dalam konteks memainkan peran intrapersonal ketika akan berinteraksi dalam konsep komunikasi interpersonal. Bahkan kesuksesan sebuah komunikasi, efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu kita. Makanya dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal, kita akan ikut serta berpikir di dalam diri, lawan bicara saya ini gimana, kapasitasnya apa, dia akan mampu tidak memaknai. Ketika saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, bahasa yang ilmiah ini, dia bisa paham tidak? Sehingga kita mengasumsikan sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa dapat wadahnya. Oh, kalau ini yang saya hadapin, berarti strategi yang saya harus lakukan harusnya begini. Bahasa yang saya gunakan mungkin ya bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Karena apa? Kemampuan, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, itu kadang-kadang harus kita sesuaikan. Jadi balik lagi ke persoalan yang tadi. Efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh siapa? Kita, pelakunya, komunikatornya. Dan intrapersonal mempengaruhi proses komunikasi interpersonal. Karena dalam intra kita akan melakukan banyak hal, berpikir banyak hal, minimal tentang siapa lawan bicara dan cara strategi yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam komunikasi interpersonal nanti. Jadi sekarang kita coba maknain. Jadi kalau begitu, apa arti komunikasi interpersonal? Sederhana sebenarnya. Coba kita ambil pendapat dari beberapa ahli. Misalnya dari Arwin Pace, dia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Nah, sekarang kita tatap muka meski melalui media, ini interpersonal. Tatap muka secara langsung jelas interpersonal. Nah, itu yang dijelaskan oleh Wayne Pace. Dan beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kita dengan pihak lain. Artinya tetap ada dua orang minimal di situ. Komunikasi jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan dibagi lagi. Yang komunikasi interpersonal ini dibagi lagi jenisnya menjadi komunikasi diadikkah namanya, komunikasi publik masuk juga di situ, dan komunikasi kelompok kecil seperti yang tadi di awal saya jelaskan. Jadi komunikasi publik, komunikasi diadik, komunikasi kelompok kecil itu masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Bahkan komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana bergantung pada keadaan, pada budaya, juga konteks psikologikal. Artinya cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu yang lain akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Nah, interpersonal, kalau kita lihat lagi pendapat yang lain sebagai pembanding, misal apa yang dijelaskan oleh Littlejohn
Nah, ini pendapat yang cukup lama karena memang Littlejohn menuangkan konsep komunikasi ini. Kalau bukunya saya coba lihat itu tahun 1999, jebot ya, 99. Ya, komunikasi antar pribadi menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi interpersonal communication. Jadi ada istilah komunikasi antar pribadi. Itu dianggap sebagai sebuah komunikasi antara individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Nah, bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi ini menurut Littlejohn adalah komunikasi diadik yang melibatkan, jadi antar individu itu kita menyebutnya komunikasi diadik. Yang melibatkan apa? Melibatkan hanya dua orang. Dan itu dilakukan secara tatap muka, secara personal. Yang memungkinkan apa? Memungkinkan setiap pesertanya, setiap personal tadi, setiap individu tadi menangkap reaksi yang terjadi, mulai dari poin-poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik muka, interaksi yang terjadi, tatapan muka, semuanya terlihat dengan jelas secara verbal dan non-verbal. Misalnya apa? Komunikasi antara suami dan istri, dua orang yang sejawat, antara dua sahabat yang dekat, seorang guru dengan murid, seorang dosen dengan mahasiswanya, dan lain sebagainya. Antara Anda dengan siapa? Yang jelas antara satu dan yang lain, antara dua orang saja. Nah, itu menurut Littlejohn. Kita bandingkan lagi dengan Sylvia Moss atau pendapat Stewart L. Tubbs. Nah, apa katanya? Ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu tadi, antara dua orang tadi, adalah satu, peserta komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat. Sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim. Melihat semua gejala yang terjadi, kejujuran melalui tatapan mata, gerak badan, body language-nya, intonasi yang terjadi, mimik muka, dan lain sebagainya. Yang kedua, cirinya menurut Sylvia Moss dan Stewart ini adalah peserta komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara simultan, berkelanjutan, dan spontan. Tidak disiap-siapkan, bisa spontan, dan itu berkembang terus, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, yang menarik, yang ketiga menurut Sylvia Moss dan Stewart adalah bahwa komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara atau mempengaruhi orang lain yang menjadi komunikannya kita. Demi apa? Demi membujuk mereka, demi mempengaruhi mereka atau lawan bicara kita agar dapat menggunakan, karena apa? Karena kita menggunakan hampir ke semua alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya bujuk pesan atau informasi yang kita komunikasikan kepada mereka. Dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting hingga kapanpun atau dimanapun. Selama manusia masih hidup, selama manusia masih mempunyai emosi. Karena komunikasi interpersonal tidak akan lepas dari emosi yang terjadi. Rasa senang, rasa bahagia, rasa duka, rasa sedih. Ya, itu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Nah, kenyataannya komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih akrab, lebih intim, lebih dekat dengan sesamanya. Berbeda dengan komunikasi lewat media massa, media sosial seperti sekarang, sentuhannya kan sangat berbeda. Kemudian apa? Melalui surat kabar, melalui televisi, atau melalui teknologi canggih sekalipun. Bagaimanapun secara tradisional, komunikasi interpersonal yang melakukan tatap muka secara langsung jauh lebih memungkinkan hubungan interpersonal, hubungan yang lebih intim, kedekatan emosional terjadi. Kenapa? Komunikasi itu bisa akan terus berkembang dengan nyaman, dan kita bisa memaknai kejujuran orang melalui body language yang terjadi, sehingga pikiran-pikiran negatif akan bisa
atau kecurigaan dalam proses komunikasi itu yang membuat penerimaan akan informasi atau proses yang terjadi itu menjadi lebih cepat, lebih bisa diterima, dan semakin mengurangi yang namanya misunderstanding, miskomunikasi atau noise yang terjadi di antara kedua belah pihak. Nah, ada yang menarik dari satu catatan yang saya baca dari Jalaluddin Rahmat. Beliau ini meyakini bahwa komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana semua hal ini menurut Jalaluddin bisa mempengaruhi, dan apa sebenarnya maksud dan konsep dari kesemua hal yang disebutkan oleh Jalaluddin Rahmat sebagai konteks yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal antara manusia dengan manusia lain, antara satu dengan orang lain dalam proses komunikasi yang tengah berlangsung. Yang pertama yang kita lihat adalah beberapa hal yang menurut Jalaluddin tadi, atau justru beberapa pendapat lain yang saya coba satukan, ada sekurang-kurangnya 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah trust, kepercayaan. Bila seseorang punya perasaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bila seseorang merasa dirinya bisa menerima, tidak akan dikhianati. Apa ya, drama sekali. Tapi kita memang harus pada satu tuntutan bahwa kita yakin kepada lawan bicara kita. Maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya. Ketika kita yakin, kita percaya, kita menyerahkan segala sesuatunya bahwa dia memang orang yang paling pantas untuk memberikan reaksi atas komunikasi yang kita ingin lakukan, itu akan jauh lebih membuat diri setiap individu itu terbuka, welcome untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal yang terjadi. Dan kepercayaan itu, kepercayaan kita pada orang lain, atau kepercayaan kita kepada komunikator atau kepada komunikan antara kedua belah pihak inilah paling tidak, itu akan tumbuh sebenarnya bila ada faktor-faktor yang turut yang seharusnya kita pikirkan. Misalnya apa? Soal karakteristik dan maksud orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Dan orang-orang itu memiliki sifat-sifat yang bisa diduga, bisa diandalkan, dan dianggap jujur dan konsisten. Artinya faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara, atau ketika kita ingin berbicara dengan orang, mendapatkan advice melalui komunikasi interpersonal. Ketika faktor itu ada, kepercayaan, keyakinan itu akan tumbuh. Nah, faktor lain apa? Kekuasaan. Artinya apa? Apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki power atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan tunduk. Misalnya kita terhadap pimpinan, kita kepada orang tua, akan jauh lebih percaya. Akan lebih percaya kita berbicara atau mendengarkan omongan mereka dibandingkan orang yang satu level. Jadi kekuasaan kadang-kadang memberikan paradigma dan pengaruh besar, mempengaruhi orang lain untuk bisa menerima, untuk kadang-kadang bisa lebih percaya. Dan kekuasaan itu bukan hanya persoalan power karena kedudukan, tapi karena memang kekuasaan dia memiliki sesuatu kekuatan yang kadang-kadang di luar kendali kita, yang bisa dipercaya oleh umat, misalnya seperti ulama, seperti orang tua kita, meskipun kadang-kadang mereka tidak lulus SD sekalipun, tapi karena orang tua kita yakin percaya melalui pengalaman, karena adab dan luar biasa budaya mereka, kemampuan interaksi mereka, dan experience mereka. Dan selama ini memang kudu kita sudah mempercayakan segala sesuatu bahwa mereka orang yang paling mengerti dan paling tahu tentang kita. Nah, kemudian yang ketiga, faktornya apa? Yang turut mempengaruhi trust tadi. Bahwa trust itu sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi yang sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan.
Bila maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapan sudah dinyatakan, segalanya di-clearkan dengan baik, si komunikator dengan begitu meyakinkan untuk menyederhanakan bahasanya sehingga bisa dipahami oleh si komunikan, maka sikap percaya komunikan biasanya akan muncul. Dan itu akan lentur dengan enak dengan sendirinya lambat laun, walaupun di awal masih meraba-raba. Tapi ketika proses komunikasi yang berkelanjutan, kepercayaan itu bisa muncul akibat kualitas komunikasi yang sifatnya lebih intim tadi. Yang kedua, yang turut mempengaruhi komunikasi interpersonal itu adalah perilaku suportif namanya. Perilaku suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi, dan beberapa ciri kalau Anda coba googling, perilaku dari yang kita sebut sebagai perilaku suportif itu adalah satu, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya apa? Kita tidak perlu memberikan kecaman ataupun kelemahan dan kekurangan. Dan yang kedua, orientasi masalah. Mengkomunikasikan keinginan untuk kerjasama, mencari pemecahan masalah, bahkan mengajak orang lain bersama-sama menetapkan tujuan, sekaligus menentukan cara mencapai tujuan itu. Harus sangat clear. Dan yang ketiga cirinya adalah dari perilaku suportif ini adalah spontanitas. Sikap jujur dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu atau keinginan-keinginan tertentu yang terpendam. Pokoknya spontanitas saja. Biasanya spontan itu jauh lebih bisa diyakini, dipahami, dan dipercaya. Namanya juga suportif. Teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan kembali. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Kita menyebutnya sikap terbuka atau adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka ini adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa, orientasi ke isi, ke persoalan, ke materi, message, atau informasi tadi, pencari informasi dari berbagai sumber, kesediaan mengubah keyakinan profesional, dan lain sebagainya. Nah, terbuka terhadap segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu ke individu, tapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang akan kita bahas sebagai informasi tadi. Jadi terbuka terhadap kritikan. Kalau memang kita berasumsi tentang A, ternyata lawan bicara memberikan argumen yang lebih baik, ya welcome. Nah, keterbukaan itu yang membuat pengaruh interaksi dalam interpersonal itu menjadi lebih baik dan lebih kondusif, sehingga spontanitas atau komunikasi yang terjadi menjadi lebih intens. Jadi jangan ada asumsi bahwa kita merasa paling benar karena tidak terbuka terhadap masukan-masukan, terhadap informasi yang sebenarnya berkembang yang belum tentu juga semuanya kita pahami dan kita tahu. Nah, kemudian yang keempat, dipengaruhi juga oleh persepsi interpersonal namanya. Persepsi itu memberikan makna pada stimuli indrawi atau menafsirkan informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna terhadap stimulan atau stimuli indrawi yang berasal dari komunikan atau dari seseorang yang lawan bicara kita, yang berupa pesan verbal ataupun non-verbal, bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal, di mana semua ini akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Seorang peserta komunikasi yang salah dalam memberikan makna terhadap pesan itu yang mereka komunikasikan mengakibatkan biasanya komunikasi itu menjadi gagal, terjadi miskomunikasi. Karena itu tadi, kedua belah pihak harus mampu memberikan makna terhadap pesan yang disampaikan dalam konteks yang sama. Karena efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh makna yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, yang memberikan pengaruh dalam komunikasi interpersonal itu adalah konsep diri.
Konsep diri itu kalau kita coba pahami, sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan kita sendiri tentang diri kita. Kita punya konsep terhadap penilaian dan perasaan, kita punya penilaian sendiri terhadap diri kita masing-masing. Konsep diri yang positif biasanya akan ditandai oleh banyak hal positif juga, minimal 5. Jadi mudah-mudahan Anda termasuk, atau kita semua termasuk orang yang memiliki konsep positif terhadap diri sendiri. Karena konsep negatif cenderung akan memberikan nuansa negatif juga. Dan ini akan menghambat proses komunikasi interpersonal dengan siapapun. Tapi sekarang bangunlah sugesti untuk membuat kita memiliki persepsi positif terhadap diri sendiri. Nah, apa tandanya? Minimal 5 yang harus ada, yang kita miliki sebagai tanda atau indikasi atau ciri konsep pribadi atau konsep diri yang positif. Yang pertama ada keyakinan. Yakin akan kemampuan mengatasi masalah. Tapi memang banyak orang tidak yakin karena sulit mengambil keputusan. Sementara life is decision making. Nah, apakah Anda termasuk atau saudara termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan? Kita harus yakin, harus benar-benar yakin ketika menghadapi masalah. Yakin bahwa kita mampu, bahwa kita memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap masalah. Karena anugerah itu dari Tuhan. Setiap kita adalah khalifah, setiap khalifah adalah pemimpin. Minimal kita adalah pemimpin untuk diri sendiri. Nah, salah satu bentuk dari kepemimpinan itu adalah decision making. Mampu mengatasi masalah minimal untuk diri kita. Nah, itu yang disugesti ke diri kita bahwa apapun problemnya yang tengah kita hadapin, kita yakin kita mampu keluar, mencarikan solusi, mampu mengatasi masalah. Itu konsep positif, konsep diri yang positif, tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah merasa setara dengan orang lain. Jangan merasa bahwa aduh, gue ini siapa sih? Tuhan menciptakan manusia itu dengan level yang sama. Kalau persoalan kekayaan, ekonomi, budaya, kemudian pendidikan, itu hal lain. Kalau ingin memiliki proses yang sama, kalau ada orang pintar dan kita merasa tidak pintar, ya bangun diri kita supaya menjadi pintar seperti mereka. Sugesti diri untuk menjadi positif, layaknya seperti orang lain. Sehingga ini menjadi sugesti dan motivasi untuk bisa tampil, bisa memperbaiki diri sama dengan orang lain. Karena konsep diri orang yang positif adalah selalu minimal merasa setara dengan orang lain. Tapi sebaliknya, setara bukan berarti juga menuntut kita untuk lebih tinggi. Walaupun kita pendidikan bagus, seakan-akan kita yang paling pintar. Walaupun kita adalah orang yang memiliki ekonomi menengah ke atas, sehingga kita memandang rendah orang lain. Setara artinya manusia diciptakan sama oleh Tuhan. Jadi tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Mempersepsikan diri dalam konteks selevel, itu yang mengindikasikan bahwa kita termasuk manusia-manusia memiliki konsep diri yang positif. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Tapi sebaliknya juga, jangan terlalu senang ketika dipuji, karena pujian kadang-kadang menjatuhkan. Tapi ada orang tertentu, kadang-kadang ketika mendapatkan pujian dia merasa malu. Ya jangan malu, sewajarnya saja. Anggap itu sebagai satu masukan, sebagai tanda bahwa orang menerima kita dengan sangat luar biasa. Ya alhamdulillah. Nah, tanda yang keempat adalah menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Ya biasa persoalan like and dislike. Dan itu harus diterima. Dan konsep yang kelima sebagai tanda bahwa Anda, bahwa saudara, bahwa kita termasuk orang-orang yang memiliki konsep diri yang positif adalah kita harus mampu memperbaiki diri karena kita sanggup. Artinya apapun kondisi, apapun kekurangan dalam diri kita bisa perbaiki. Yang keenam, faktor atau hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu atraksi interpersonal namanya. Atraksi interpersonal ini adalah kesukaan, satu bentuk kesukaan pada
pada orang lain. Sikap positif dan juga termasuk daya tarik seseorang. Jadi kesukaan kita pada orang lain, sikap positif dan daya tarik yang dimiliki oleh seseorang. Nah, komunikasi antar pribadi itu sangat dipengaruhi oleh atraksi ini, atraksi interpersonal. Khususnya dalam hal apa? Yang pertama adalah dalam penafsiran pesan ataupun penilaian terhadap informasi yang akan kita sampaikan. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain itu sebenarnya tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional, akal sehat kita. Tapi kita juga makhluk emosional, jadi rasa kadang-kadang memainkan peran dalam konsep interpersonal. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, ketika kita sudah terlanjur melibatkan perasaan, begitu mengagungkan seseorang, ada rasa yang muncul, kita juga cenderung melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan dia seakan-akan semuanya positif. Padahal kadang-kadang dia melakukan hal negatif, tapi sugesti yang muncul akibat emosional yang pertama kita sudah terlanjur sayang misalnya, seakan-akan semuanya benar. Nah, sebaliknya, jika satu saat kita sudah terlanjur membenci seseorang atau membenci dia, kita cenderung melihat karakteristiknya ketika kita berkomunikasi seakan-akan semuanya negatif. Kita langsung defensif. Meski pada saat itu dia justru memberikan informasi yang benar tentang sesuatu. Jadi harus sangat waspada terhadap atraksi interpersonal ini. Karena itu dalam konsep penafsiran pesan dan penilaian ini sangat memberikan pengaruh. Jadi kalau ini terlanjur dilakukan, kita menjadi buta untuk menilai sesuatu secara subjektif. Sangat subjektif kita menilai, jadi tidak objektif. Jadi harus sangat hati-hati ketika memberikan penilaian itu. Ketika proses komunikasi interpersonal terjadi, ini juga termasuk dalam wilayah kemungkinan terjadinya miskomunikasi saat komunikasi interpersonal terjadi antara Anda dengan orang dalam tanda kutip yang Anda sudah mulai melibatkan perasaan, emosi tadi. Teman-teman mahasiswa, alasan kedua yang mempengaruhi atraksi interpersonal dalam komunikasi interpersonal itu adalah persoalan efektivitas komunikasi, di mana komunikasi antar pribadi itu biasanya dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan oleh si komunikan, orang yang menerima pesan tadi. Dan bila kita berkumpul dengan satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, biasanya kita akan gembira dan senang, akan welcome, dan akan jauh lebih terbuka. Dan bila berkumpul dengan orang-orang yang notabene kita benci, yang tidak kita suka, itu akan membuat kita tegang, merasa resah, tidak nyaman, tidak enak. Sehingga seakan-akan ada gap antara kita sebagai komunikator dengan komunikannya kita. Kita akan menutup diri dan cenderung menghindari, cenderung defensif, sehingga merugikan dan berdampak pada proses komunikasi yang terjadi di antara kita dengan mereka. Kita masuk ke bagian terakhir sekarang, yang mempengaruhi komunikasi interpersonal yang ketujuh, yaitu hubungan interpersonal sendiri. Hubungan antara kita dengan lawan bicara, hubungan antara komunikator dengan komunikan. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak. Baik akan menumbuhkan, kadang-kadang hubungan ini maksudnya akan menumbuhkan derajat keterbukaan orang untuk mengungkapkan dirinya, keterbukaan orang untuk memperlihatkan siapa mereka. Semakin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya, sehingga makin efektif sebenarnya komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi ini. Artinya hubungan yang baik, emosional yang terbuka di antara kedua belah pihak mau tidak mau memberikan respon positif, akan memberikan pengaruh kepada proses komunikasi yang terjadi. Karena lebih nyaman, lebih enak, lebih terbuka, lebih percaya, itu ngumpul semuanya.
Anda akan bisa ngerasain. Akan berbeda ketika bicara dengan sahabat dekat yang kenal, dibandingkan kita akan bicara dengan seseorang yang ada sesuatu itu justru baru yang dikenal. Ada gap yang terbentuk dengan sendirinya. Nah, kita ambil satu pendapat jebot ya, sekitar tahun 76, namanya Miller. Dalam konteks ini dia menjelaskan exploration in interpersonal communication. Di situ dinyatakan bahwa memahami proses komunikasi interpersonal menurut Miller menuntut hubungan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme artinya saling menguntungkan antara komunikator dengan komunikan, antara komunikasi dan perkembangan rasional. Dan pada gilirannya secara serentak, perkembangan rasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan komunikasi yang terjadi. Dia lebih kurang begitu. Artinya gini, kalau toh bisa kita simpulkan, komunikasi interpersonal akan jauh lebih efektif ketika hubungan yang terjadi antara kita dengan sebagai komunikator nih, dengan komunikan semakin dekat. Artinya ada kepercayaan, ada penerimaan. Maka tuntutan dalam komunikasi efektif sebenarnya tergantung di kitanya, si komunikator. Makanya kita dituntut untuk mengenal siapa lawan bicara, siapa komunikannya kita. Semakin kita bisa merasakan, semakin kita bisa menerima, membuka diri, atau justru berempati, bersimpati untuk ada di posisi mereka, komunikasi akan jauh lebih menyenangkan dan berkembang. Ya, barangkali demikian untuk topik kita hari ini, sehingga ini memberikan wawasan, mempengaruhi, dan mudah-mudahan akan memberikan dampak positif dan masukan untuk Anda agar komunikasi yang melibatkan Anda dalam komunikasi interpersonal dengan siapapun bisa Anda jalani dengan sebaik mungkin sehingga menjadi lebih efektif. Saya Dr. Hanifal Kadri pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.